Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Ingkang kawula minulyaken panjenenganipun Rama Yai Haji Nawawi Umar dan ibunya Haji Afah Mumtazah. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringaken kesehatan lan kejembaran sedantenipun kesabaran dumateng panjenengan kalih sehingga saged nerasaken bina ngasuh didik kaula sedanten. Ingkang kaula hormati lan ingkang kaula ajeng-ajeng syafaat lan ajeng-ajeng pituduhipun ingkang mulia panjenenganipun Rama Yai Profesor Dr. Said Abdul Siraj MA ingkang insyaallah sekedap malih badhe hadir kempal sareng kaula sedanten teng mriki lan ingkang kaula mulyakaken para dzurriyyah, para keluarga saking masyayikh Kempek. Kebetulan tadi sore saya diminta oleh Kang Lurah, nggak tahu mewakili sebagai keluarga besar, perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Kempek, padahal saya bingung, saya besar apanya Kang Abbas? Perasaan gedean Kang Abbas. Perasaan masih banyak yang tua di sini selain saya, tapi ya mungkin karena saya paling tinggi ya, Pak Kang Adem. Sehingga akhirnya saya diminta untuk mewakili keluarga besar. Alhamdulillah, mari sama-sama kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan bagi kita semua yang alhamdulillah hari ini, malam ini adalah sebuah terobosan baru, sebuah peristiwa baru yang terjadi di pesantren kita, yaitu sebuah kolaborasi, bahasa kerennya, bahasa Umi Afah, kerjasama, sebuah kolaborasi yang apik, yang epik, yang sangat cantik di antara semua lembaga-lembaga yang ada di bawah Yayasan Ma'had Islami Kempek. Antara Pondok Putra, Pondok Putri, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, SMK, dan juga Lajnah dihitung boleh. MTLB juga tah. KB kon patungan KB kuno. Tapi alhamdulillah, kalau misalkan kata bahasa Pak Harto dulu, segala sesuatu itu kalau berat ya dipikul bersama-sama, kalau enteng ya dijinjing bersama-sama. Kalau misalkan dulu mungkin sering sekali saya juga mendengar dan melihat anak-anak santri kita itu rutin kalau pagi hari subuh habis subuh maksud saya itu mereka selalu membiasakan untuk marhabanan, membaca dipai di asramanya masing-masing, di kompleknya masing-masing. Mungkin ya itu hal yang biasa, hal yang sudah menjadi adat yang dilakukan sejak dulu beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian ketika Maulid Nabi tersebut digabungkan dengan Hari Santri Nasional, bahkan apalagi sebuah terobosan baru yang luar biasa, yaitu menggabungkan santri putra dan santri putri, insya Allah rasanya pasti akan berbeda. Mudah-mudahan himmahnya, semangatnya juga berbeda. Karena seperti kita tahu bahwasanya Hari Santri tahun ini itu hari santri yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena merupakan kalau nggak salah peringatan yang keempat, Kang. Kalau nggak salah peringkat yang keempat, kita semua sebagai kalangan santri diakui oleh pemerintah, oleh negara sebagai komunitas yang besar, komunitas yang berdaya guna serta memberikan efek yang luar biasa kepada sosial masyarakat. Maka kalau tadi Umi Afah berpesan kepada para santri-santri yang masih ada di pondok, maka saya juga melanjutkan pesan dari Umi Afah bahwasanya nanti harapan kami dari para dzurriyyah, para keluarga besar Pondok Pesantren Kempek, harapannya adalah seperti kita tahu, santri itu bisa menjadi apa saja. Bukan hanya Gus Dur yang telah menjadi presiden, bukan hanya Kiai Ma'ruf Afin yang telah menjadi wakil presiden, dan kiai-kiai lain, santri-santri yang menjadi menteri yang banyak dengan kehitungan. Tapi yang pasti santri itu insya Allah siap selayaknya bisa berperan di segala bidang, bisa mempunyai pengaruh dan efek kepada masyarakat sekitarnya. Nah, sedikit hal yang perlu saya sampaikan, saya pesankan adalah santri itu akan berperan di segala bidang ketika mereka yang paling penting kadang-kadang dilupakan adalah mereka itu mengetahui minat dan bakat mereka masing-masing.
Seperti kita tahu di hadapan kita ini ada Kang, bahkan paling seniornya ternyata hadir jauh dari Pemalang. Saya baru lihat ada Kang Arul ini, alhamdulillah. Sehat Kang Arul? Ini paling senior dari grupnya NS nih. Saya ingat dulu Kang Arul lagi masih anyaran, gawe NS ya Kang Arul ya. Kang Arulnya masih apakah? Masih durung ganteng kayak gila. Tapi dengan minat, dengan bakat yang dimiliki oleh Kang Arul bisa sehingga bisa berkiprah dan bisa berperan serta alhamdulillah membesarkan pondok pesantren Kempek. Karena sekali lagi saya pesankan sebagai perwakilan dzurriyyah, perwakilan para masyayikh yang ada di Kempek ini, sekali lagi kalau kalian semua mohon maafnya kemudian selalu meneropong, selalu melihat, selalu berkaca dari nyai dan kiai kita, santri putri mungkin berkaca dari Umi Afah, santri putra mungkin berkaca dari Buya, dari Walid, dari Kang Apas mungkin juga, dari yang lain-lainnya. Masa dari Kang Apas santri sewu mangatus pun dari kiai kabeh Kang Apas? Masa santri putri 600 pun dari dosen kabeh kayak Umi Afah? Gue sing ngajar kampus ngendi sing nerima gue. Makanya sekali lagi Anda semua setiap santri pasti punya minat atau mungkin juga punya bakat pasti dan juga punya cita-cita. Maka ketika sampean semua menempuh pendidikan di pesantren, jangan lupa kembangkan minat tersebut, kembangkan bakat tersebut dan wujudkan cita-cita tersebut. Dan sekali lagi ketika sampean nanti sudah dewasa, jangan lupa berperanlah dan berjibakulah, istilahnya berjuanglah di dunia usaha, dunia masyarakat, dunia kerja sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing. Seperti kita tahu bukannya Kang Arul yang ahli sholawatan, tapi juga ada Kang lain yang ahli foto, ada Kang lain yang ahli peternakan, ahli persawahan, pertanian dan lain-lainnya. Sehingga nanti harapannya adalah ketika sampai semua selesai atau bahasanya khatam, boyong dari pesantren ini, maka jadilah misalnya petani yang tetap ingat dengan ajaran-ajaran fikih Fathul Qoribnya. Dalam arti tetap bayar zakat, jangan lupa. Tetap bayar sewaan dan lain-lain sesuai dengan aturan fikih yang diajarkan oleh Buya Nawawi kita dalam kitab Fathul Qorib. Ketika nanti sampai sebagai pedagang, jangan lupa juga tetap ingat dengan hukum-hukum perdagangan yang telah diajarkan di lajnahnya dalam kitab Safinah, Sulam dan lain-lainnya. Ketika mungkin kalian semua nanti keluar menjadi teknokrat, menjadi pejabat, jadi kubu, samad dan lain-lainnya, bahkan mungkin ada di antara santri Kempek yang jadi bupati, jangan lupa bupati santri Kempek jangan tinggal sholat jamaah. Pejabat santri Kempek jangan tinggal neres Quran, jangan tinggal bicara jujur dan lain-lainnya. Sehingga kedepannya apapun posisi dan peran sampean di dunia ke depan tetap sesuai dengan cita-citanya. Tidak semua harus jadi kiai, tidak semua harus jadi nyai, tapi tetap dengan cita-citanya, tapi tidak meninggalkan hasil maksud atau meninggalkan kekhasan daripada pondok pesantren Kempek. Jadi silahkan jadi apa saja dari ke depan, jangan lupa ajaran-ajaran Kempek jangan ditinggalkan. Sehingga mohon maafnya ketika misalnya sampai kemudian jadi pedagang dan kata para alumni bilang, kalau misalnya saya jadi pedagang kemudian masih gocelan Fathul Qorib, ini kan wajibnya kah? Ya kayak keder Kang. Lah ini kalau Kang Hakim boleh sedikit mengkritisi, kalau misal ada alumni kemudian dia kerja di dunia kerjanya, kemudian dia kerjanya mohon maafnya melupakan ajaran-ajaran pesantrennya, maka itu berarti tandanya dia mondoknya gagal. Kenapa pondoknya gagal? Karena maaf, siapapun Anda ketika Anda keluar dari pondok pesantren Kempek, kemudian Anda masuk ke dalam masyarakat dan ternyata Anda tidak ada bedanya dengan yang tidak mondok di Kempek, berarti apa gunanya Anda mondok di Kempek? Betul apa betul? Harus ada. Saya santri Kempek gitu loh. Saya jadi kubu santri Kempek tetap jamaah. Saya jadi bupati santri Kempek tetap neres Quran. Terus saya pedagang alumni Kempek tetap jujur, tetap harus begitu. Itu yang namanya santri yang tetap menjalankan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya yang ada di pondok pesantren Kempek. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami ajarkan, kami syariatkan di pesantren ini tetap berdaya guna dan bermanfaat sampai kalian semua kembali ke tempatnya masing-masing. Ilmu pengetahuan di pesantren jangan hanya berkutat dan berkeliling di kalangan asrama dan pondok-pondok saja, tapi ketika keluar ke rumah hilang semua, tidak ada
manfaat gunanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi, mulai sekarang saya akan selalu menanyakan Anda semua santri Kembek. Saya tanyakan dan saya tantang Anda, apa bedanya Anda dengan yang tidak mondok di Kembek? Apa bedanya? Harus ada bedanya. Yaitu tadi, deres Quran, sholat jamaah, sifat jujur, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, apa yang diajarkan di pesantren Kembek, semua kitab-kitabnya, semua ilmu-ilmunya tolong diamalkan. Gitu saja dari saya. Walafu minkum, mohon maafnya jika hal-hal yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.